Rizky Bilar ternyata memang penghibur sejati. Salah satu buktinya, Bilar meminta voting nama anak ketiganya yang lahir 23 Februari 2026 kepada netizen. Kocaknya berhubung sang buah hati lahir bertepatan di bulan suci Ramadan, Bilar pun memberikan opsi 4 nama calon anak ketiganya yang kental nuansa Ramadan. Ada beberapa yang kasih usul nama anak ketiga gue supaya ada unsur bulan puasanya. Nah, karena gue udah ngantongin beberapa opsi, coba kalian bantu vote mumpung aktingnya belum jadi. Mana yang cocok menurut kalian? Putri Takjilia Bilar, Adinda Mokel Bilar, Latisya Hurani Bilar, Kurmania Yati Bilar. Enggak, itu kan lucu-lucuan doang, bercanda. Udah disiapin namanya. Iya kan biasa bicara sama followers. Jadi saya kasih polling gitulah untuk ngusul nama. Yang nama nyeleneh gitu. Kekocakan Rizky Bilar menyambut kelahiran anak ketiganya yang berjenis kelamin perempuan. Ternyata sudah terjadi di momen Lesti Kejora jelang persalinan. Bilar dengan setia menemani Lesti mulai dari kamar perawatan sampai ruang bersalin. Di saat Lesti sedang menjalani proses operasi sesar, Bilar bukannya membacakan doa, tapi malah mengajak Lesti ngobrol soal rencana mereka menonton pertandingan sepak bola di Budapest, Hungaria atau di Amerika. Venue final Liga Champions. Nah kita tuh berharap Liverpool itu bisa lolos ke Budapest, ke final. Which is kalau main di final kan kita sekalian berangkat ke Budapest gitu, Hungaria, dan kebetulan memang salah satu pemain Liverpool, idolanya kamu ya, semua saya. Masya Allah. Hidungnya mancung banget. Excited, pasti lah excited, senang dia. Jangan bukan cuma Abang L, yang masih 1 tahun pun udah mulai ngerti bahwa dia seorang kakak sekarang. Kalau udah mengklaim namanya Teteh, berarti kan otomatis dia harus ada adiknya gitu kan. Dan ternyata bener. Rizky Bilar memang suka main rahasia-rahasiaan. Meski membocorkan raut wajah anak ketiganya yang mirip si sulung Abang L, namun Bilar merahasiakan kalau Lesti sudah lahiran pada 23 Februari 2026. Padahal 2 hari kemudian, Bilar datang ke Polda Metro Jaya untuk mewakili Lesti dalam kasus hak cipta royalti lagu melawan Yoni Dores. Iya, memang sengaja, biar kalian nggak nyamperin di rumah sakit. Mungkin masih menganggap bahwa ini direncanakan, sebetulnya enggak. Anak ketiga ini nggak direncanakan, teman-teman. Kita sudah KB, kita sudah pakai IUD, tapi kan qadarullah. Menyambut bulan suci Ramadan, Rizky Bilar dan istrinya Lesti Kejora menggelar tarawih pertama bersama di kediaman mereka. Mengundang Ustadz Subki Al-Bukhari sebagai penceramah dan imam tarawih. Rizky Bilar banyak melontarkan pertanyaan. Salah satunya soal hukum berpuasa wanita yang tengah hamil besar. Ya, Lesti sang istri tengah mengandung anak ketiga mereka dan sudah menginjak 7 bulan. Sebagai suami, wajar jika Rizky memiliki kekhawatiran berlebihan akan kandungan Lesti. Lantas, apakah Lesti akan tetap berpuasa walau dirinya secara fisik mengaku kuat? Kebetulan kan istri sedang hamil, sedang mengandung, dan kandungannya bisa dibilang lagi kandungan mendekati hari-hari lahiran, Ustaz. Nah, sementara sudah memasuki bulan suci Ramadan. Sayang kalau kita lewatkan. Apakah seseorang yang sudah hamil harus memaksakan diri untuk tetap berpuasa atau seperti apa, Ustaz? Kalau dia mau puasa, pertama tanya dokter, cek apakah dia beratnya udah cukup. Karena kalau kurang kan kadang disuruh makan es krim. Dan kalau kata dokter, aman ini buat puasa. Kekhawatiran Bilar di kehamilan ketiga Lesti ini memang beralasan. Pasalnya, Bilar pernah melihat di kondisi Lesti saat ngidam memiliki pola makan yang tidak teratur. Meski hingga memasuki usia kandungan 7 bulan, kandungannya baik-baik saja. Bilar tentu tidak ingin kesehatan Lesti ikut berpengaruh. Saya sih sebetulnya udah cukup ideal untuk berat badan. Cuma untuk di perut aja sih, kendalanya di perut, karena kan wajar udah bapak-bapak ya. Apalagi istri saya kan lagi hamil. Problem saya sebagai orang yang lagi berusaha diet adalah
istri saya yang lagi mau makan ya mau nggak mau bekasan sisaan dia saya ngelanjutin makan akhirnya karena mubazir kan, atau kadang-kadang dia yang cuma sekedar kepengen doang 1 sendok udah akhirnya aku yang lanjutin lagi. Ya gimana mau diet dok, padahal itulah yang harus dijaga pola makan itu, termasuk makan malam dihindari. Di acara munggahan menyambut bulan suci Ramadan itu, Bilar mengajak putra sulung mereka Abang El dan adiknya Lesya Tifana yang berusia setahun ikut sholat tarawih berjamaah. Abang El sangat antusias ketika ikut sholat tarawih. Sebagai orang tua, Bilar dan Lesti tentu ingin anak sulungnya itu sudah mengenal ibadah di bulan suci Ramadan, termasuk berpuasa. Apalagi Abang El di Ramadan tahun ini berusia 5 tahun, usia yang pas untuk mulai membiasakan ibadah puasa dan tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan ya untuk membuka beberapa satu patah atau 2 patah kata di mana tadi kita alhamdulillah sudah melakukan ibadah. Kita udah bisa dibilang curi start ya untuk kegiatan pada malam hari untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman atau kerabat yang hadir dalam rangka munggahan ya, sebuah tradisi untuk menyambut bulan puasa. Jadi aku ngerasa aku nih sama Allah lagi ditunjuk sebagai project manager buat bikin ini. Ya udah aku cuma project manager, ini bukan milikku, ini milik umat, milik semua orang gitu. Jadi ya alhamdulillah masjidnya semua teman-teman yang percaya lewat aku udah jadi sekarang. Dan ini mau tarawih pertama, sebenarnya secara finishing belum final, kayak ini tuh musinya kaca gitu, kaca belum jadi kayak kita cuman baru ditutupin nama ini supaya hujannya nggak masuk ke dalam gitu kan. Terus aku masih nyari imam, tadi aja sebelum sini sejam yang lalu aku udah dari pagi di sini, terus tadi pergi ke beberapa rumah warga yang dianggap pantas untuk menjadi imam, orang-orang yang dituakan, ustadz-ustadz di sini. Aku tadi baru datang juga, aku baru izin minta waktunya beliau untuk ngimamin di sini untuk ngisi sholat Jumat. Jadi purely aku sama Mas Hanung sekarang lagi sibuk ngurusin masjid, sampai anakku kayak Pia nggak di rumah dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu kan. Ya karena aku lagi menyiapkan ini gitu. Aku pengen tarawih pertama seenggaknya udah proper. Jadi tadi belanja kipas lah, lagi belanja. Alhamdulillah ya karena rumah Allah ya. Ada yang mau ngasih minum full. Jadi nanti akan ada freezer di sini. Siapapun yang mau ambil air mineral akan selalu ada. Mau ada takjil buka bersama gitu-gitulah. Excited banget. Oke Kak, kalau boleh tahu, ini kan kayaknya unik dan sangat lucu banget dan Desainnya ya, lucu ya. lucu banget, terus unik di atas lahan yang bisa dibilang Nggak gede-gede banget. juga gitu. Tapi ini idenya dari mana dan ini desain modelnya dari mana? Oke, jadi pas aku mau mulai project ini emang benar-benar ini adalah project yang aku buka buat masyarakat. Terus banyak arsitek yang nge-apply. Aku bilang, siapa nih yang arsitek yang mau wakafin desainnya buat masjid gitu kan. Banyak banget yang apply. Jadi aku ngerasain, iya Allah, orang tuh bener-bener berlomba-lomba dalam kebaikan tuh aku ngerasain banget gitu. Nah akhirnya setelah aku istiqoroh, nggak tahu kenapa Mas Julian Palapa itu arsiteknya tuh kayak nge-apply aku, saya mau dong desainin. Beliau juga pernah menang best design masjid juga kalau nggak salah di daerah aku lupa lah Cibubur atau mana gitu kan. Terus aku kayak, Mas coba deh Mas, aku pengen desainnya yang unik tapi tetap humble, karena kan kalau emang terlalu aneh kan dia nggak jadi ngeblend sama lingkungannya gitu kan. Jadi tetap humble, makanya ini cuman kayak semen, tidak ada marmer di sini tapi nyaman, terbuka. Dan aku Mas Anung tuh selalu gemes sama masjid yang suka ditutup. Karena buat aku masjid ini harusnya adalah tempat singgah buat siapapun 24 hour. Ada musafir, ada siapa orang yang capek, mau istirahat, mau belajar, mau sholat. Makanya masjid ini nggak ada pintunya, teman-teman bisa lihat nanti kayak siapapun boleh datang ke sini kapanpun, anytime kalian pengen istirahat, pengen singgah, pengen belajar, pengen kerja dari masjid juga. Apapun yang bisa digunakan fasilitas dari sini silahkan aja gitu. Makanya ini ruang terbuka. Oke. Kak, kalau boleh tahu, kalau si arsiteknya bilang ini model apa sih Kak? Kan masjid-masjid suka ada ciri khas tuh. Nah ini Model apa ya guys? Kayaknya minimalis modern sih ya, karena emang ya nggak industrial juga.
Jadi namanya apa ya ini? Industrial juga ya? Oke, abis kamu tanya aku akan bertanya Mas Julian, ini nama desainnya apa? Aku nggak tahu. Soalnya Mas Hanung yang request maunya bentuknya bulat. Terus arsiteknya ngebuat ini tuh sesuai dari requestnya Mas Hanung. Tadinya kayu-kayu semua. Mas Hanung bilang enggak, aku pengen ini unik tapi tetap bisa melebur dengan kanan kirinya gitu. Lahannya berapa? Jujur aku lahannya nggak tahu ya. Kayaknya sih 100. Aku nggak tahu ini nyampe 100 apa enggak. Nggak tahu, tapi ketika masuk ke dalam rasanya luas aja. Dan kalau ditanya, aku pas ke Mas Julian aku bilang, Mas aku pengennya ini masjid. Masjid itu kan tempat yang bisa dipakai sholat Jumat, karena warga di sini paling dekat kalau mau masjid dia harus keluar ke ujung jalan, nyebrang jalan raya terus ke kanan, harus naik motor. Sedangkan banyak anak muda, anak-anak yang juga mau ikutan sholat Jumat gitu kan. Jadi aku bilang seenggaknya tempat ini harus bisa dibuat sholat Jumat, seenggaknya 40 lebih lah gitu. Nah kemarin didesain bisa untuk 80 orang. Jadi perempuan mungkin nanti di lantai 2, laki-laki yang di bawah. Kemarin kita baru soft opening kalau kafe-kafe gitu kan. Tapi alhamdulillah udah softnya selalu penuh dari subuh. Karena di sini warga nempel, mereka emang butuh masjid. Ibu silahkan, sekalian sejadahnya digelar, gitu. Oke, ini nama masjidnya Salim Kamil. Tadinya mau namanya Masjid Alail karena aku mendapatkan hidayah bukan. Aku dapat panggilan buat masjid itu di 10 hari terakhir Ramadan di malam ganjil, malam-malam. Jadi aku bilang kayak Alail ya. Tapi pas udah jadi, Mas Hanung ngajakin kayak gimana kalau kita wakafin nama masjid ini nama belakang orang tua kita. Jadi Salim itu nama almarhum papahnya Mas Hanung, Kamil itu nama belakang papahku. Aku juga doa kayak harta apa sih yang bisa aku kasih ke papaku gitu kan. Yang paling mahal ya udah ini aku pengen papaku bisa kedapatan amal jariah juga papanya Mas Hanung. Nah ini masjidnya terbuka seperti yang aku cerita, nggak ada ruang tertutup, itu ada pintunya ya Kak? Tidak, semua boleh datang sini kapanpun. Udah ada bapak imamnya juga. Terus itu mimbarnya kita dari kayu, jadi konsepnya emang semen, kayu, batu, dan tanaman. Kita nggak pakai AC supaya udara, karena emang udah dipikirin banget bisa terbuka dengan nyaman. Ini ada 3 lantai. Pengennya perempuan tuh di atas, laki-laki di bawah. Ini karpet baru dipasang kemarin. Lihat ya warga, anak-anak udah mulai pada datang, terharu. Alhamdulillah, emang mereka sangat merindukan masjid, mereka butuh masjid. Jadi alhamdulillah banget. Karena yang penting ini, banyak masjid tapi nggak banyak masjid yang ramai, yang benar-benar aktif. Jangan sampai masjid itu seperti kuburan, dan aku melihat potensinya banyak di sini jamaahnya. That's why aku bikin di sini. Jadi buat para donatur beruntunglah. Makasih. Keluarganya ikut bantuin, mikirin. Terima kasih. Ini ibu yang punya rumah tanah ini tadinya. Iya. Gitu. Jadi apa namanya? Ibu yang punya rumah. Tanah, iya. Terus tanahnya ibu aku beli. Terus kan dibagi tuh uang warisan. Ibu ini uang warisannya dari jual tanah diamplopin langsung dikasih buat pembangunan rumah ini. Ini contoh biar ini biar jadi inspirasi orang-orang gitu. Jadi walaupun tanahnya aku beli, taunya uang hasil pembeliannya juga nggak buat mereka, ditaruh lagi di sini gitu. Jadi tolong diramaikan ya nanti. Insya Allah. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.